Selamat malam guys. Jadi kita ngobrolin ya mengenai saham-saham Rabu menjelang libur ya. Jadi kita lihat dulu IHSG ya cuy. Jadi IHSG apa namanya? Pertama kita masuk ke sini ya. IHSG atau JKSE ya guys ya. Lalu kita lihat kuning tapi merah ya, ada gap lagi ya, jadi berharap bahwa besok nutup gap ya guys ya, harus hati-hati. Walaupun begitu banyak yang loncat ya guys ya. Dari perang ya, apakah memang benar yang kita katakan bahwa sentimen yang akan menuju coal dan logam-logam tersebut, ya kita lihat aja gitu ya, sambil kita antisipasi pasang stop loss. Dan tentunya financial ya guys ya, banking itu bisa dilihat-lihat ya. Nah, kalau kita lihat juga dari apa namanya? Dari ininya ya guys ya. Ya, dari HQ-nya. Dari HQ kita lihat di sini ya, bahwa analis tools data lalu heat mapnya IHSG ya guys ya, kita bisa lihat bahwa Techno Energy ya, IDX XG 30 ya, ini yang mendorong dia ya, terutama energi ya. Lalu ada finance juga ya. Nah, ini yang mendorong dan juga isi ya. Jadi ingat ya, kata-kata gua di Outlook, apabila ada inflasi, lihat siapa. Apabila ada war, lihat siapa ya. Pokoknya kalian udah iniin, dan kalau kalian yang belum ya, belum dapat, monggo cari Rayuku. Oke ya guys ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat dari sektor siapa aja sih yang di Tekno yang ini ya, lumayan seru gitu ya. Ada MTEK dan Buka ya guys ya. Lalu MTDL Diva gitu ya. Lalu di apa namanya, energi ya, ada namanya Indi, MBSS, sama Toba, Miti, Seger, Adro ya. Jadi beberapa ya. Tapi yang ini nanti gua akan sortir lagi dari yang bagus itu yang mana gitu ya. Lalu dari finance ya, bisa kita lihat financial ya, boleh kita lihat bahwa ada HDFA, Trimbris, Mega, Nobu ya guys ya, dan yang lain-lain. Oke. Nah, karena gue ditemani Om Muntansir, jadi gue serahkan ke Om Muntansir untuk menjelaskan ya. Tapi isu perang, isu inflasi masih akan menjadi, menurut gue di bulan Maret ini akan menjadi sentimen-sentimen yang akan mendorong dan mempul ya, mendorong atas atau mendorong bawah buat market ya kalau menurut gue. Dan ada kunci ya, di tanggal 4 Maret besok ya, ada pengumuman data statistik di Amerika. Hal ini menjadi sangat-sangat kunci ya guys ya, apakah berapa persen dia akan menaikkan. Apabila non-farm payroll-nya, apabila unemployment-nya naik tinggi, maka dia akan lebih agresif menaikkan interest rate yang ada di Amerika. Ya, dan kalau udah kayak begitu, mungkin financial bisa dilihat-lihat, saham-saham yang mempunyai DER ya, debt equity ratio-nya yang terkendali di bawah 30, di bawah 10%, bisa dilihat-lihat. Oke? So, lanjut Om Muntansir. Silakan. Oke, thank you Om Yusa. Oke, malam teman-teman semuanya. Oke, jumpa lagi ya sama saya Muntasir. Oke, di Tab Trader A. Oke, mana hari ini ya? Market hari ini sih tadi loncat ya. Di opening loncat dan sempat tadi sempat nggak ya?
high-nya tadi di 6996 ya. Jadi emang belum sempat nyentuh 7000-nya udah keduluan reject ya. Walaupun ditutup merah sebenarnya kalau dibandingkan dengan hari kemarin masih naik ya. Oh, jadi untuk market semoga dia bisa tutup dulu ya gap di sini ya. Tutup koreksi terus bisa mantul lagi. Nah, seperti itu aja. Untuk market juga nggak banyak ya. Jadi kita langsung aja ke saham-sahamnya, oke? Langsung ke MLIA ya. Oke, MLIA lumayan seru ya. Untuk saat ini, kalau mau swing beli di 2160 ya, tunggu dulu koreksi dan pantulannya. Kalau dia tutup lagi di bawah 2100, kemungkinan baru ada pantulan di 2030 ya. Untuk SL-nya saat ini ya jaga aja di 1920. Semoga dia bisa bertahan ya dari neckline-nya di sini. Kalau bisa bertahan di atas 2150, semoga dia bakal lancar menuju ke 2450, 2700-nya ya. Kalaupun besok dia langsung naik, ya mau dicopet dulu ya silahkan ya. Cuman seperti itu untuk yang swing ya harus sabar dan tungguin lagi koreksinya. Kalau buru-buru ambil ya dicicil ya. Tetap dihitung risk reward-nya. Oke. Lanjut. Ada PGUN ya, Prediksi Gunatama. Yang ini sih nggak banyak ya. Uh, Seperti biasa, dicopet dulu aja. Oke, good luck ya kalau yang mau nyopet di PGUN ya. Tetap dilihat ya, apakah dia liquid atau enggak gitu ya. Tinggal dicek aja volumenya berapa. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya ya dicopet ya. Lanjut, ada MBSS. MBSS. Untuk MBSS kalau mau beli 870 ya, 870 atau di 855. SL sementara pasang di bawah 795 atau di bawah 755 menuju area ya menuju area 1000 ya, 1085 ya untuk MBSS-nya. Seperti itu. Lanjut. Ada UNTR. UNTR sepertinya masih istirahat dulu ya, konsolidasi dulu. Tunggu aja pantulannya ya. Untuk sekarang SL bisa dipasang di 24600 ya. Kalau saya sih beli bakal tunggu pantulannya minimal di atas 25200. Atau lebih oke lagi kalau dia bisa berhasil ditutup di atas 25700-nya ya, menuju 27725. Kalau bisa breakout lagi nih guys, bakal mantap ya UNTR ya. Kalau bisa breakout di area sini, ya area-area sini ya, bisa di breakout. Nah, di area-area sini, ini mungkin bakal seru ya. Bakal seru, bakal menuju ke 32.000 ya. Dengan catatan harus bisa di breakout ya. Di atas 28.300 ya. Seperti itu. Ya untuk saat ini ya terdekatnya 27 ya. Good luck untuk UNTR. Overall sih masih oke ya untuk UNTR. Apalagi yang udah punya dari bawah ya di hold dulu aja. Lanjut, ada ITMG. ITMG udah mantep ya. Apakah ini bisa dibilang breakout? Ya harusnya bisa ya. Bisa diasumsikan dia bisa breakout. Dengan catatan dia bisa bertahan di atas 27.000-nya ya minimal ya. Kalau dia mantul lagi di atas 27.900, semoga dia arahnya bisa menuju ke 32.000-nya ya. Untuk SL sementara ya dipasang di 26.600 dulu ya. Dipasang SL-nya bertahap aja, oke? Good luck ya untuk ITMG-nya. Overall sih hold dulu aja ya, hold keras dulu aja karena trennya juga masih up. Dan emang sektor-sektor komoditi ya, komoditi-komoditi, apalagi batu bara, minyak, dan segala macam ya, emang lagi up-upnya ya, imbas dari Rusia dan Ukraina ya, seperti itu. Next, ada MTEK. Oke, untuk MTEK, untuk sekarang beli di 2140 ya, 2140, 2150. SL bisa dipasang di bawah 2000 menuju ke area 2450.
Kalau lancar lagi menuju ke 2850 ya. Seperti itu untuk MTEK. Lanjut ada MGRO. Untuk MGRO. Untuk MGRO cakep ya, ini udah bisa breakout ya. Tunggu lagi aja pantulannya di 900 ya. SL di 860 menuju ke area terdekatnya ya 960 dulu ya. 960. Kalau lancar lagi ya ke area 1050 ya. Seperti itu untuk MGRO-nya. Next ada Breeze. Setelah terkoreksi cukup dalam ya. Dan di sini juga emang lagi berada di support. Terakhir emang sempat breakdown ya. Tanggal 12 Januari itu sempat breakdown, tapi ini udah perlahan mulai naik lagi ya. Apakah worth it buat dicicil bottoming ya? Kalau untuk bottoming sebenarnya bisa ya untuk bottoming ya. Cuman SL-nya pasang ketat ya. Pasang SL-nya ketat ya, kayak leggingnya Trio Macan tuh ketat-ketat. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk sekarang kalau mau cicil ya bisa ya di area 1745, cuman SL ketat dipasang di bawah 16.600 ya. Terdekatnya semoga dia bisa menguji lagi di level 2000-nya ya. 2000 kalau bisa lancar ke 2280. Jadi seperti itu untuk brace. Oke, lanjut ada SKRN. SKRN SL di 775. Kalau sekarang kalau mau beli ya cicil di 800 ya. Menuju ke area 860 ya. 860, 880 ya. Seperti itu untuk SKRN. Lanjut ada KKGI. Oke, KKGI. Nah, di sini juga sempat kita pernah coret-coret ya. KKGI di neckline-nya di sini setelah dia berhasil di break out ya. Ini terbukti ya lancar ya. Jur ya. Cuman ya hati-hati ya. Cenderung goreng-gorengan ya. Jadi untuk sekarang kalau mau beli ya bisa ya. Mau copet dulu silahkan ya. Cuman SL-nya di 362. Kalau mau beli swing tunggu di 388 ya. Menuju ke area 420 ya. 420 dan high-nya di 450. Jadi seperti itu untuk KKGI. Lanjut, ada Pegas. Oke, Pegas. Kalau sekarang bisa ya dicicil ya. Kalau mau dicicil silahkan ya. 1470. SL-nya pasang aja ya di bawah 1400 menuju ke area 1550 dan ke 1600-nya dulu ya. Terdekatnya di area sana. Dan terbukti kemarin sempat false juga ya di level-level tersebut. 1550 sampai 1600 sempat false dan turunnya lumayan dalam. Jadi please dipertimbangkan ya risk rewardnya. Kalau misalnya masuk silahkan dicicil. Kalau misalnya kurang oke ya skip, cari yang lain. Oke, lanjut. Adro juga batu bara yang lumayan ya. Dan di sini dia udah breakout ya dan dua candle terbukti bertahan. Kita lihat aja apakah di besok dan di kemudian hari masih bisa bertahan di atas neckline-nya. Let's see ya. Jadi untuk sekarang SL di 2450 ya. Beli di 2610 menuju ke area 3000-nya ya. Seperti itu. Lanjut ada BBCA. BBCA overall sih masih lancar ya, masih jalan aja, cuman emang cenderung ya naik turun, cuman pergerakannya lebih smooth. Tapi untuk saat ini ya juga emang masih bagus ya. Jadi untuk sekarang kalau mau SL, pasang aja SL-nya di 7825. Kalau mau swing ya tunggu ya di 8100 menuju ke, ini udah deket ya, menuju terdekatnya ya 8250. Upside-nya mungkin bisa nyentuh di level 8.600. Seperti itu. Lanjut, ada Doit. Oke, Doit juga kenceng ya. Kalau saya sih tunggu dulu koreksi ya. Minimal di 388 ya. Kalau misalnya koreksi dan mantul ya silahkan diambil ya. Soalnya ini juga udah deket dan ini candle hari ini juga kurang begitu bagus ya. Karena rejection
cukup kenceng ya. Tekanan jualnya cukup kencang ya. Sell pressure-nya juga cukup kencang. Itu juga selaras ya dengan dia nyentuh tadi level-level resisten di sini. Jadi harusnya nggak terlalu kaget ya kalau dia reject ya di area-area sini ya. Seperti itu. Jadi untuk sekarang ya wait and see dulu ya. Tungguin dulu lagi pantulan koreksi dan pantulannya 388 ya. Kalau dia bisa tembus lagi mantul di atas 460, semoga lancar menuju 520 and higher ya. Jadi seperti itu untuk Doit. Ini feeling saya sih kalau misalnya dia bisa breakout sih bakal lebih kenceng ya untuk Doitnya. Kita doakan aja ya. Yang mau hold dulu ya juga silahkan ya. Cuman harus dijaga aja trailing stopnya, pasang aja bertahap. Oke, lanjut. Ada SMMT. SMMT, SL450 ya. Kalau mau beli ya di 500-an ya. Area-area 500 atau 490. Menuju ke area 550 dan ke 640-nya. Seperti itu. Selanjutnya ada cash. Untuk cash. Beli di 294 ya. SL bisa dipasang di 272. Terdekatnya ke area 340 dan ke 380 ya. Lanjut, ada PTBA. Oke. Untuk PTBA-nya, nah, ini juga sama ya, tadi hampir mirip-mirip sama Doit, bentukan chartnya. Setelah dia bisa breakout dari di sini ya, resistennya kencang ya naiknya ya. Untuk sekarang yang mau jaga trailing stop atau mau pasang SL, bisa pasang di 3130 ya. Beli di area ya 3220 ya. Kalau body candle bisa bertahan di atas area tersebut ya silahkan. Menuju area 3700 ya. 3700 sampai ke 3950. Dan di sini juga kalau kita perhatiin ya ada gap ya. Nah, ada gap. Semoga bisa ditutup ya. Seperti itu. Lanjut. Ada LPPF. Oke. Untuk LPPF-nya, untuk sekarang beli di 4630. Pasang aja SL-nya bertahap di 4410 ya. Atau tunggu aja konfirmasinya kalau dia bisa breakout dari 4.800 ya. Bisa close di atas 4.800, semoga bisa lancar menuju ke 5.700 ya untuk LPPF-nya. Seperti itu. Lanjut, ada BRMS. BRMS. Masih jalan ya, 200 Israel ya untuk BRMS-nya ya. Setelah dia koreksi di sini mantul dan ini juga masih naik ya. Kalau mau swing ya tungguin lagi ya di 177 ya. Kalau dia bisa mantul di area tersebut ya boleh diambil. Pasang SL-nya untuk saat ini di bawah 164 ya. Terdekatnya ya di 200 ya. 200 dan 220 untuk BRMS-nya. Oke, lanjut ada Indi. Oke, untuk Indi. Untuk sekarang bisa beli di 2450 ya, SL di 2210 menuju area. Semoga dia bisa ke 3000 ya. Volume hari ini juga kenceng ya. Rame banget tadi. Bisa dibilang ini cukup besar ya volume di Indi hari ini. Jadi ya good luck. Yang masih punya ya hold aja dulu. Yang belum punya tunggu lagi koreksinya atau dicopet-copet aja dulu ya tipis-tipis. Seperti itu. Lanjut ada MMLP. Nah, MMLP juga posisinya bottoming ya. Sekarang udah di area-area support ya. Dan ini setelah dia sideway kecil ya. Hari ini udah bisa mulai keluar. Untuk sekarang beli 490. SL bisa dipasang di bawah 466 ya. Cuman terdekatnya
menuju ke 520 dulu ya, 520 dan 540 dulu ya untuk MMLP. Jangan ngarep-ngarep yang banyak-banyak dulu ya. Bagi di saham-saham yang posisinya downtrend ya, seperti itu. Major trendnya itu masih downtrend. Kalau kita track atau kita tarik ke belakang lebih jauh. Nah, ini bisa lihat sejak 2021 ya. Juli 2021 dia masih downtrend posisinya. Oke, next ada Antam. Untuk Antam. Oke, Antam mungkin kalau saya ya, ini posisinya udah nggak terlalu worth it ya untuk di swing ya. Mungkin baru bakal lucu kalau bisa di atas 2370 ya. Atau tunggu lagi dulu ya pantulannya di area-area 2160. SL-nya bisa dipasang di bawah 2100. Cuman ya terdekatnya tadi ya di 2400-an ya. Jadi silahkan dihitung-hitung risk reward-nya. Oke. Lanjut. Ada Inco. Oke, untuk Inco. Ini tunggu pantulannya ya. Kalau besok dia tutup di bawah 5175, kemungkinan baru ada pantulan di 5075 ya, 5075 atau di area-area 5000-nya ya. Jadi please be careful, jangan buru-buru. Kalau dia besok hijau ya lihat-lihat dulu aja ya. Soalnya ini juga udah masuk atau udah deket-deket area resisten juga ya. Jadi nah, please be careful ya untuk Inco-nya. Seperti itu, oke? Lanjut, ada TAPJ. TAPJ. Untuk sekarang beli di 750 ya. SL bisa dipasang di 720 menuju ke area 800. Kalau lancar ya menuju ke 880 ya untuk TAPJ-nya. Seperti itu. Next ada MDKA. Emiten gold ya atau emas ya. Untuk saat ini beli di 3930 ya. SL bisa dipasang di 3760 atau di bawah 3650 ya. Menuju ke area 4150 dan ke 4600 kalau dia bisa breakout ya. Seperti itu. Lanjut, ada trim. Oke. Untuk trim. Kalau saya sih mungkin bakal tunggu ya atau di trap di atas 394 ya. Menuju ke area 446. Kalau untuk sekarang ya mau dicicil ya silahkan ya. Tunggu di 368, cuman pasang SL-nya di bawah 340. Seperti itu. Lanjut, ada enak. Oke, Camresto ya. Camresto ini kalau teman-teman tahu Gokana, terus apa lagi tuh ya. Resto-restonya tuh Raca kalau nggak salah ya. Terus kalau nggak salah tuh bakso Malang juga ya. Bakso Malang Karawitan atau apa gitu BMK ya. Jadi untuk saat ini, untuk enaknya, better dicopet dulu aja ya. Karena secara chart juga masih belum bisa terlihat jelas ya. Karena baru IPO di 8 Februari lalu. Cuman kalau kita lihat di sini, ya kemungkinan bisa nyentuh ke area 800 ya kalau dia jalan. Kalau dia koreksi, tunggu aja pantulan 740, SL di bawah 700. Seperti itu. Please dipertimbangkan ya. Soalnya saham-saham IPO, kalau teman-teman nggak riset, siapa underwriter-nya, siapa pengendali sahamnya, siapa bandarnya, please stay out aja gitu ya. Seperti itu. Lanjut, ada Boga. Boga. Untuk sekarang beli 14.20 ya. SL di bawah 13.90. Kalau dia bisa tembus dari 14.35-nya ya, menuju ke area 14.65 ya. 14.65, 1.520. Oke. Hati-hati ya, kalau kita lihat dari ininya ya, saham repo ya.
boga ya. Cuman ya silahkan dicek dan di riset ulang lagi sama teman-teman. Oke. Lanjut ada care. Untuk care. Untuk sekarang kalau mau beli saya sih prefer tunggu body candle di atas 570 ya. SL di 545 menuju ke area 610 dan 650-nya. Oke, lanjut ada IATA. IATA seru ya kalau misalnya mantul ya. Ini seru kalau misalnya bisa mantul ya minimal di atas 188 ya. Kalau mau tunggu di atas 188 dicicil silahkan. SL bisa dipasang di bawah 170 ya. Menuju ke area 240-nya ya. Cakep ya. Apakah bakal terulang lagi ya? Koreksi jur gitu ya. Koreksi jos gitu. Oke, good luck ya. Lanjut ada MCAS. MCAS ya. MCAS integrasi ya. Untuk saat ini kalau saya sih tunggu di atas 12.000 ya. SL-nya untuk sekarang ya bisa dipasang bertahap aja ya di 11.400 atau di bawah batas akhirnya di 10.600 ya. Kalau dia closing lagi di bawah 10.650 ya stay out dan lupakan dulu aja ya. Man kalau dia bisa breakout di 12.200 semoga arahnya bisa menuju ke 14.350 seperti itu. Next ada PSSI. Untuk sekarang beli di 422 ya. SL di 400 menuju ke 448. Lanjut ada BBRI. BBRI ya. Tadi loncat cuman di akhir ya. Di akhir ketika closing ya dibawa turun lagi ya. Apakah dia bakal nutup gap? Kemungkinan bakal nutup gap ya. Bisa aja skenario-nya dia di sesi 1 tutup gap, terus langsung mantul lagi ke atas, atau mantulnya di besoknya. Atau bahkan bikin low baru ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi seperti itu. Ya untuk sekarang sih dilihat-lihat dulu ya untuk BBRI-nya ya, jangan buru-buru. Apakah masih ada potensi untuk naik? Yes. Potensi untuk naiknya juga cukup besar ya. Kalau dia bisa bertahan di atas 4820 ya, bisa naik lagi dan bertahan di 4820, arah selanjutnya ke 5200 ya untuk BBRI. Jadi seperti itu. Lanjut ada BBNI ya. BBNI juga sama ya, sesi 2 turun ya. Untuk sekarang pasang aja SL di 7700 ya. Kalau mau beli ya tungguin lagi candle hijaunya atau pantulannya di atas 8050 ya, menuju ke 8700 untuk BBNI-nya. Oke, that's all untuk analisanya di tanggal 2 Maret ya. Di tanggal 2 Maret, semoga bisa membantu teman-teman semua ya. Dan di Maret ini semoga cuannya bisa lebih banyak dari Januari dan Februari, even dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya. Oke, that's all. Dikembalikan lagi ke Om Yusa. Muntasir sign out. Bye-bye. Oke, kita lanjut ya ke saham-sahamnya. Pertama kita masuk ke Stockbit ya guys ya. Kali ada yang baru dari yang kemarin. Jadi pertama dari gue ya guys ya. Pertama nggak ada ya Pegas DMMX. Jadi kita masuk ke Instagram. Buat teman-teman ada 9 plus lagi, ada General, ada Request ada 2, Titip Andi, Slide, lalu setelah itu udah ini dan segala macam udah. Oke. Lanjut ya. Pertama Fendi, Indi TAPG udah dibahas. Ali, Indi, ASI, ASI-nya juga udah ASI-nya belum ya?
ASI-nya belum ya. Indinya udah. ASI. ASI kalau menurut gue ya guys ya, masih test support ya. Setelah dia breakout, test support, mudah-mudahan dia mantul lagi menuju 6100, 6200 ya. Lalu setelah itu masuk lagi nggak ya Om? Boleh aja kalau mau dicicil ya. Kalau cicil ya guys ya. Ya, mudah-mudahan ya. Dicicil ya, mudah-mudahan bisa. Tunggu koreksi ya, kalau menurut gue tunggu di 2390 ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke bahas ini dong Om. Udah ya tadi ya. Inco dan LSIP ya. Inco ya guys ya, lagi tes support setelah dia naik ya. Tunggu aja pantulan-pantulan 5250 atau 5500 ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 6400, SL 65075, 4950. Ingat ya, berdasarkan TA aja gue lihatnya ya, nggak lihat fundamental dan yang lain-lain guys. Dan juga tentunya kalian harus melihat dengan risk reward rasionya, analisa risikonya ya guys ya, dan juga capital managementnya. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk ke LSIP ya. LSIP kalau menurut gua masih naik ya guys ya. SL di bawah 1400, beli area 1460. Kalau jebol boleh nambah lagi menuju 1600 ya. Lanjut setelah itu MTEK, LSIP, nitip Om Dewa. Udah ya, tadi udah dibahas sama Om Tansir. BCAP sama SMMT. SMMT-nya kalau nggak salah udah. Nih ya, BCAP-nya boleh saya bahas. BCAP ya teman-teman ya. Kecilin dulu. Oke, BCAP kalau menurut saya kalau dia mantul monggo seru ya. SL di bawah 254, beli area 270, mudah-mudahan nyampe 312. Ya, lalu setelah itu ada Indi, nanya udah Indi. Esger ya Om, thank you. Esger kalau menurut saya guys ya, Esger kok Indi lagi. Esger kalau menurut saya guys ya, ini seru ya. Apalagi jebol 1510 bisa menuju 1800, ini 100 poin. Jadi kalau dia jebol 100 poin bisa ke 1625 ataupun 1700 ya. Ya, daerah-daerah sini nih bisa ya. Oke. Lanjut setelah itu kita Bang J mention you. Widih, luar biasa. Mantap. Ya, kita send dulu. Makasih Bang J ya. Terus nanya Doit BRMS. Kayaknya dua-duanya udah ya. Doit udah, BRMS-nya udah. Oke. Lanjut setelah itu udah. Kita masuk ke YouTube. Kalau ada pertanyaan monggo. Ya, YouTube. IPPE target berapa tadi udah. IPPE-nya jangan dilupa, marga mati jangan dilupakan volumenya Om. Oh iya dong. Tenang aja, volume adalah bagian dari screening gue gitu ya. Lalu dari sini ada pertanyaan NICL ya, NICL. Aduh, hati-hati ya guys ya. Nih bener-bener digoyang-goyang bandar, kebanyakan merah ya. Beli di sini, ntar dimerahin lagi. Beli di sini, ntar dimerahin. Jadi hati-hati. Overall sih masih naik ya. Ini ada uptrendnya ya. Kemungkinan beli merah gitu ya. Mungkin beli bagus di bawah-bawah ya guys ya. Dan menuju 1540. Kalau dijebol bisa 1640 ya. Terus abis itu kita lanjut ke sini ya. Ada nggak pertanyaannya? Kayaknya udah dibahas ya semuanya ya. IPTV, WiFi, ATIK, MDLN, bayar high. Oke, itu aja dari gua guys. Semoga bisa berguna ya. Dan semoga bisa cuan. Dan semoga bisa menambah memperbaiki analisa-analisa kalian. Ya, itu aja dari gue. Jangan forget to keep asking dan ask your friend to subscribe, share, and nyalakan loncengnya. Alah, apalah. Oke guys, see you, bye bye.